Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu teman kita, penghobi ikan hias Mas Koki, yang bertanya, "Bang, saya sudah kasih makan ikan mas koki saya menggunakan pelet yang bagus, tinggi protein, dan takaran pemberian peletnya setiap hari itu lebih dari 8 kali. Tapi ikan yang saya pelihara tidak besar-besar. Saya sudah pelihara ikan itu selama lebih kurang 4 bulan, tapi ikannya tidak besar-besar." Jadi kurang lebih seperti itulah pertanyaannya. Jadi di sini saya coba jawab ya teman-teman, kenapa ikan mas koki yang dipelihara teman kita ini tidak besar-besar walaupun dikasih pelet yang bagus, tinggi protein, dan pemberian makannya juga lebih dari 8 kali sehari. Artinya dia ini di grooming ya selama 4 bulan. Nah, ada beberapa faktor penyebab kenapa ikan teman kita ini tidak mau besar, diberi makan banyak, kemudian tinggi protein. Yang pertama adalah memang gen ikan yang dipelihara itu ya ikan yang memang tidak bisa besar teman-teman. Mungkin dari indukan itu memang ikan yang kualitasnya kurang bagus ya, atau ikan kualitas pasar. Jadi kalau ikan kualitas pasar memang mau kita kasih pelet yang bagus, mau kita perawatannya seperti apa, ikannya tidak akan besar ataupun menjadi jumbo. Ikannya tetap bertumbuh ya teman-teman, tapi pertumbuhannya lambat, tidak secepat ikan yang kualitas bagus. Ikan yang kualitas bagus itu di grooming dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah kelihatan berbeda. Kadang jambulnya semakin membesar ya, tubuhnya makin gemuk ya, seperti itulah ya. Kalau misalnya ikan kualitas pasar, ikannya besar tapi dia masih kelihatan perubahannya tuh tidak begitu kelihatan teman-teman. Nah, jadi faktor yang pertama adalah gen si ikan tadi. Memang indukan ikan tadi sudah tidak besar teman-teman ya. Jadi indukannya tidak jumbo, kemungkinan anakannya juga tidak akan bisa jumbo. Tidak mungkin ya. Dari pengalaman saya yang saya perhatikan dari teman-teman saya yang pelihara ikan mas koki, yang ternak ikan mas koki, jadi kalau misalnya indukannya jumbo, kemungkinan ya anakannya bisa jumbo, dan anakannya itu diseleksi juga teman-teman. Jadi para peternak ataupun para breeder ikan mas koki itu dia sudah tahu, punya ilmunya bagaimana dia memperhatikan ikan mas koki itu. Wah, ikan ini bisa besar. Jadi si breeder ini sudah tahu ikan ini bakal bisa besar dari misalnya lihat tulangnya, bentukan ekor dan lain sebagainya. Itu kalau itu saya kurang ngerti juga ya. Nah, jadi si breeder ini sudah tahu. Jadi makanya kalau misalnya beli ikan mas koki itu, ada ikan mas koki yang ukurannya kecil ya, harganya mahal. Itu kemungkinan kualitasnya lebih bagus teman-teman. Nah, maka dari itu harganya sedikit lebih mahal. Jadi kalau misalnya gennya itu dari indukannya sudah tidak bagus ya, sudah tidak besar, artinya kualitas pasar indukannya, kemungkinan besar anakannya juga seperti itu. Mau kita kasih makan 10 kali pun sehari dengan pelet yang bagus, itu tidak akan bisa jumbo indukannya ya. Nah, bahkan indukannya yang jumbo saja bisa juga anakannya tidak bisa jadi jumbo teman-teman ya. Nah, itu jadi satu adalah faktor dari genetik ikan itu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita mau ikannya besar ya, ikan kita jumbo, tentu saja dari awal kita pelihara ikan mas koki ataupun kita beli ikan itu memang kita beli kualitas bagus. Jangan kita tanggung-tanggung ya, kecuali kalau kita baru belajar pelihara ikan mas koki. Kalau kita baru pelihara ikan mas koki ya, baru belajar, itu nggak masalah kita pelihara ikan mas koki kualitas pasar. Karena kalau nantinya terjadi kesalahan, mungkin filtrasi kita belum mateng, susunannya belum benar,
perawatannya belum paham, ikan yang kita pelihara itu mengalami kematian, kita tidak mengalami kerugian yang cukup banyak. Kalau misalnya kita pelihara ikan yang langsung bagus, ya nanti ada kondisi yang kurang bagus ya, filternya belum matang, perawatannya kita belum paham, dan ikan yang bagus tadi mengalami kematian, kita akan mengalami kerugian banyak. Itulah sebabnya banyak penghobi ikan hias mas koki itu baru pelihara ya sekitar 1-2 bulan ya langsung berhenti, tidak lagi pelihara ikan mas koki, pindah ke ikan lain. Karena salah satu penyebabnya adalah ikan mas kokinya cepat mati. Ikan mas koki cepat mati itu ya mengalami kematian itu dikarenakan filtrasinya kurang bagus dan perawatannya belum paham. Tapi kalau sudah paham dengan perawatan air dan filtrasinya sudah bagus, itu ikannya dijamin tidak akan cepat mati, terkecuali ikan yang kita beli itu memang sudah dalam kondisi sakit. Kemudian selanjutnya saya akan berikan tips kepada teman-teman sekalian bagaimana merawat ikan mas koki agar ikan mas koki yang kalian pelihara itu cepat bertumbuh besar dan bisa menjadi jumbo. Yang pertama, teman-teman pelihara ikan mas koki memang dari awalnya itu kualitasnya bagus. Teman-teman bisa tanya sama breedernya, indukannya seperti apa ikan yang kita beli itu, kemudian kualitasnya seperti apa. Kalau si breeder menjelaskan ini kualitasnya bagus, fancy, ya teman-teman yakin mau beli itu ya silahkan dipelihara. Jadi kalau ikan memang kualitas bagus ya kemungkinan bisa jadi jumbo, karena sudah dijelaskan breedernya indukannya bisa jumbo dan kualitasnya bagus ya, karena si breeder itu dia paham bentukan ikan yang bisa jadi jumbo itu seperti apa, itu tahu mereka. Kemudian yang kedua, kita kasih makan ikan mas koki itu dengan pelet yang tinggi protein, dan di dalam pelet itu terkandung kandungan yang sangat dibutuhkan oleh ikan mas koki ya. Kalau kandungan ini bermacam-macam ya teman-teman ya. Nah, dan juga pelet yang tinggi protein ini juga banyak di pasaran ya. Kalau menurut pemahaman saya, pelet yang tinggi protein ini proteinnya di atas 40% teman-teman. Itu sudah bagus lah ya. Nah, jadi tergantung budget teman-teman sekalian, ada yang agak sedikit murah. Teman-teman bisa beli banyak misalnya ya, untuk stok ya, tergantung keuangan teman-teman sekalian. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian pelihara ikan mas koki itu sesuai dengan kebutuhan ikan mas koki. Ukuran akuarium ya, ukuran akuarium itu paling minimal satu ikan itu membutuhkan 30 liter air. Kalau teman-teman mau lebih dari 30 liter boleh ya, karena disarankan ikan mas koki itu membutuhkan 30-100 liter per satu ikan. Itu tergantung teman-teman sekalian. Kalau misalnya 100 liter di akuariumnya airnya, kalian pelihara 3 ekor udah pas lah teman-teman ya. Jadi fasilitas pemeliharaan seperti akuarium harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan ikan mas koki. Jadi akuarium juga tidak boleh terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil, walaupun ikan kita kualitas bagus, fasilitas pemeliharaan kita kurang baik, filtrasinya kurang bagus, kemudian ukuran akuariumnya juga kecil ya, terlalu kecil, itu juga bisa menyebabkan ikan mas koki kita tidak bisa bertumbuh besar. Kemudian selanjutnya, perawatan yang rutin yang harus kita lakukan untuk pemeliharaan ikan mas koki. Perawatan di sini banyak ya teman-teman, mulai dari menggosok kaca akuarium, mengganti air rutin setiap minggu ya 30-50%, kemudian pembersihan media filter mekanis. Dan juga kita perhatikan juga ya ikan yang kita pelihara di akuarium nyaman atau tidak, tercukupi atau tidak oksigen di dalam akuarium. Jadi biasanya penghobi ikan hias mas koki yang tidak pakai mushroom silakan pakai aerator ya, supaya ada sumber oksigen terlarut di dalam akuariumnya. Jadi ikannya tidak kekurangan oksigen di dalam akuariumnya.
Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang kenapa ikan mas koki itu tidak bisa bertumbuh besar walaupun sudah dikasih makan berkali-kali, lebih dari 8 kali sehari, perawatan sudah bagus tapi ikannya tidak mau besar. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman para penghobi ikan hias mas koki.